Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait pendapatan, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya sendiri ya, dengan Muhammad Zikra Aldira dengan nomor NPM C10210184. Lalu ada rekan saya Ceva Ramasista Pratama dengan nomor NPM C102300041. Lalu ada juga Kestel Keisi Kaila Falah dengan nomor NPM C102300060. Oke, masuk ke pembahasan materinya terkait pendapatan, di mana untuk materi pendapatan ini ada beberapa fokus yang akan jadi pembahasan. Beberapa diantaranya yakni terkait definisi, terus pengukuran dan juga pengakuan dari pendapatan. Lalu ada revenue recognition at point of sale atau pengakuan pendapatan saat penjualan, dimana untuk point of sale ini diantaranya ada sales with discount atau penjualan dengan diskon, lalu ada sales with return, penjualan dengan retur, lalu ada sales with buybacks atau penjualan dengan membeli kembali, lalu ada bill and hold sales. Untuk selanjutnya ada revenue recognition before delivery atau pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Itu ada dua pembahasan, yakni terkait percentage of completion method, lalu ada complete contact method. Lalu ada revenue recognition after delivery, yakni ada installment sales method, ada cost recovery method, dan juga deposit method. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama terkait definisi pendapatan. Untuk pendapatan sendiri yakni adalah arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas penghasilan lainnya yang merupakan operasi utama atau sentral perusahaan yang sedang berlangsung selama suatu periode. Lalu di sini ada pengukuran pendapatan penjualan. Untuk pengukurannya sendiri, di mana pendapatan dari penjualan harus diukur berdasarkan nilai wajar yang diperkirakan akan diterima atau yang tercatat sebagai piutang dagang. Itu diskon dagang atau potongan berdasarkan volume penjualan, yang dimana harus dikurangkan dari jumlah pendapatan yang diterima atau yang diakui sebagai piutang. Lalu jika ada penundaan dalam pembayaran, maka penjual harus menghitung bunga atau selisih antara jumlah kas atau setara kas yang diterima dan jumlah yang belum dibayar. Oke, selanjutnya terdapat prinsip pengakuan pendapatan, di mana untuk prinsip pengakuan pendapatan itu yakni jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas dan jika manfaat atau keuntungan tersebut dapat diukur dengan andal. Lalu di sini ada beberapa kriteria dari pendapatan. Di antaranya yang pertama, pendapatan tersebut diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menagih pelanggan. Lalu yang kedua, produk atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, pendapatan dapat diukur dengan andal serta perusahaan yakin bahwa pembayaran akan diterima. Oke, di sini terdapat klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Di sini digambarkan untuk klasifikasinya, di mana ada beberapa tipe transaksi. Ada 4 tipe. Di tipe yang pertama yakni terkait penjualan dari persediaan, di mana untuk penjualan dari persediaan ini untuk pendapatannya sendiri itu diperoleh dari penjualan. Lalu untuk pengakuan pendapatannya itu pada tanggal penjualan atau pengiriman barang tersebut.
Lalu untuk tipe selanjutnya yakni pemberian jasa, di mana pendapatannya itu diperoleh dari jasa dan diakui ketika jasa tersebut telah dilakukan atau dapat ditagih. Lalu untuk tipe selanjutnya ada perizinan penggunaan aset, di mana untuk pendapatannya itu diperoleh dari bunga, sewa, dan royalti dan diakui seiring waktu atau saat aset digunakan. Lalu yang terakhir yakni penjualan aset selain dari persediaan, di mana keuntungan atau kerugiannya itu dari berdasarkan pelepasan aset, dan untuk pengakuannya itu pada saat tanggal penjualan atau pertukaran aset tersebut. Lalu ada juga penyimpangan dari dasar penjualan, di mana pengakuan lebih awal diperkenankan jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh. Untuk pengakuannya boleh ditunda jika tingkat ketidakpastiannya, jumlah pendapatan atau biaya sangat tinggi, atau penjualan bukan merupakan penyelesaian yang substansial dari proses menghasilkan laba. Oke. Pembahasan selanjutnya terkait pengakuan pendapatan saat penjualan atau revenue recognition at point sale, di mana biasanya perusahaan ini memenuhi dua syarat untuk mengakui pendapatan, yakni yang telah direalisasi atau dapat direalisasi dan yang telah diperoleh pada saat mereka mengirimkan produk atau memberikan layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengakui pendapatan dari aktivitas manufaktur dan penjualan pada titik penjualan, atau biasanya yang berarti pada saat pengiriman tersebut gitu. Oke. Untuk at point sale sendiri itu ada beberapa pengukuran. Di antaranya itu terkait penjualan dengan diskon atau sales with discount. Untuk sales with discount sendiri ini contohnya itu di mana perusahaan Samsung memiliki kesepakatan dengan pelanggannya bahwa perusahaan akan memberikan diskon volume sebesar 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli produknya minimal $2 juta selama tahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2014, Samsung telah melakukan penjualan sebesar $700.000 kepada Arctic Company. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung telah menjual lebih dari $3 juta kepada Arctic dalam periode 1 April hingga 31 Desember. Yang jadi pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Samsung untuk 3 bulan pertama pada tahun 2014? Untuk solusinya, di mana Samsung telah menjual produk senilai $700.000, namun ada kemungkinan besar mereka akan memberikan potongan harga sebesar 3% kepada pembeli, yang artinya mereka hanya akan menerima $679.000, bukan $700.000. Oleh karena itu, untuk melaporkan pendapatan yang akurat, Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar $21.000. Dengan melakukan hal ini, laporan keuangan Samsung akan mencerminkan pendapatan yang sebenarnya yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jurnalnya, di mana Samsung membuat jurnal entry berikut pada tanggal 31 Maret 2014, yakni untuk jurnalnya di debit akun receivable atau piutang sebesar $679.000, lalu di kreditnya ada sales $679.000. Lalu dengan asumsi jika pelanggan Samsung memenuhi ambang batas diskon, maka Samsung akan membuat entry yakni untuk jurnalnya di debit cash sebesar $679.000, lalu untuk piutangnya di kredit sebesar $679.000. Lalu, jika pelanggan Samsung gagal memenuhi ambang batas diskon, maka Samsung akan membuat jurnal entry berikut setelah pembayaran, di mana jurnalnya di debit cash sebesar $700.000,
Lalu di kreditnya ada akun receivable sebesar 679.000. Lalu di kreditnya juga ada sales discount forfeit atau other revenue atau pendapatan lain sebesar 21.000. Oke, untuk poin selanjutnya terkait penjualan dengan return atau sales with returns. Untuk contohnya, di mana Pesido menjual peralatan laser senilai $300.000 pada tanggal 1 Agustus 2014 dan hanya menanggung risiko kepemilikan yang tidak signifikan. Pada tanggal 15 Oktober 2014, peralatan senilai $10.000 dikembalikan. Lalu untuk penyelesaiannya di mana si Pesido ini membuat jurnal entry pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jurnal di jurnalnya itu di debit akun receivable sebesar $300.000, lalu di kreditnya sales revenue sebesar $300.000. Lalu untuk tanggal 15 Oktober 2014 kasnya di debitnya sales returns and allowance sebesar $10.000, lalu di kreditnya akun receivable sebesar $10.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2014, berdasarkan pengalaman sebelumnya, si Pesido ini memperkirakan bahwa laba atas saldo yang tersisa akan sebesar 4%. Lalu Pesido membuat jurnal entry berikut untuk mencatat laba yang diharapkan. Di mana jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2014 di debitnya sales returns and allowance sebesar 11.600, lalu di kreditnya allowance for sales returns and allowance sebesar 11.600. Dimana untuk 11.600 ini perhitungan dari $300.000 dikurangkan dengan $10.000 lalu dikalikan 4%. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya Ceva. Saya Ceva Ramasista dengan PMC 10230041 akan menjelaskan mengenai penjualan dengan membeli kembali atau sales with buybacks. Di sini ada contoh untuk Morgan, ini sebuah dealer peralatan. Dia menjual peralatan kepada Land Company seharga $135.000. Peralatan tersebut memiliki biaya sebesar $115.000. Morgan setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut pada akhir 2 tahun dengan nilai wajarnya. Dan company ini membayar harga penuh pada tanggal penjualan dan tidak adanya pembatasan penggunaan peralatan selama 2 tahun tersebut. Untuk jawabannya, Morgan mencatat penjualan dan biaya barang penjualan terkait sebagai berikut. Di debitnya ada cash dan untuk kreditnya sales, di mana keduanya memiliki besarannya $135.000. Untuk selanjutnya ada cost of goods sold atau COGS dan di kreditnya ada inventory dengan besarannya $115.000. Di sini selanjutnya ada penjualan bill and hold atau bill and hold sales. Yang dimaksud dengan penjualan bill and hold adalah ketika penjualan barang dengan adanya penundaan pengiriman barang. Penundaan pengiriman barang ini diminta oleh si pembelinya tanpa mempengaruhi adanya waktu penagihan dan kesepakatan harganya. Selanjutnya ada contoh soalnya di mana Butler Company menjual perapian senilai $450.000 kepada kedai kopi lokal Baristo yang berencana untuk memperluas lokasinya di seluruh kota. Berdasarkan perjanjian itu, Baristo meminta Butler untuk menyimpan perapian ini gunanya hingga kedai kopi baru yang akan menampung perapian tersebut akan siap. Hak kepemilikan berpindah ke Baristo pada saat perjanjian telah ditandatangani. Di sini Butler membuat jurnalnya untuk mencatat dengan bill and hold sale, di mana adanya account receivable atau piutang
dan di kreditnya ada sales dengan besarannya $450.000 sesuai dengan yang ada di soal tadi. Di sini ada selanjutnya mengenai revenue recognition before delivery, di mana pengakuan pendapatan sebelum pengiriman adalah konsep dalam akuntansi yang mengatur kapan sebuah perusahaan itu dapat mengakui pendapatan dari transaksi sebelum barang atau jasa yang benar-benar dikirimkan kepada si pelanggan. Di sini ada metode persentase atau penyelesaian. Pendapatan dan laba diakui secara bertahap seiring dengan progres penyelesaian proyek. Tingkat penyelesaiannya ini dihitung dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan total yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini cocok untuk kontrak jangka panjang di mana hasil proyeknya tersebut akan diperkirakan cukup akurat. Metode ini memberikan gambaran lebih akurat mengenai progres proyek dalam laporan keuangan. Namun metode ini memerlukan estimasi yang akurat karena kesalahan dan estimasi bisa mempengaruhi untuk si laporan keuangannya. Selanjutnya ada metode kontrak selesai, di mana pendapatan dan laba hanya diakui setelah proyeknya itu selesai untuk sepenuhnya. Metode ini digunakan untuk kontrak yang hasilnya itu sulit diperkirakan atau untuk proyek yang lebih pendek. Metode ini lebih sederhana karena tidak membutuhkan adanya estimasi tingkat penyelesaian selama proyek itu dijalankan. Meskipun lebih sederhana, metode ini tidak mencerminkan progres proyek dalam laporan keuangan selama proyek masih berlanjut atau berlangsung. Nama saya Kesel Kisekalavala, NPMC 10230060 akan menjelaskan tentang Revenue Recognition After Delivery. Pengakuan pendapatan setelah pengiriman atau Revenue Recognition After Delivery diterapkan pada situasi di mana adanya ketidakpastian terkait pengumpulan pembayaran atau pemenuhan kewajiban kontrak signifikan sehingga pendapatan tidak dapat diakui pada saat pengiriman. Yang pertama ada Installment Sales Method. Pendapatan diakui secara proporsional berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Pendekatan ini digunakan saat terdapat ketidakpastian tinggi tentang pengumpulan piutang. Prosesnya, saat barang dijual, laba kotor dihitung sebagai persentase dari penjualan. Laba kotor diakui hanya sebanding dengan pembayaran kas yang diterima dari pelanggan. Contohnya, jika laba kotor adalah 20% dari penjualan dan pelanggan membayar 10.000 euro, maka laba yang diakui adalah 2.000 euro. Lalu ada cost recovery method. Pendapatan tidak diakui sampai semua biaya yang terkait dengan penjualan telah dipulihkan. Setelah semua biaya yang dikembalikan, penerimaan kas berikutnya diakui sebagai laba. Prosesnya, yang pertama, saat pembayaran diterima, jumlah tersebut pertama-tama diakui untuk menutupi biaya penjualan. Yang kedua, laba baru diakui setelah biaya seluruhnya dipulihkan. Contohnya, jika biaya barang ada 5.000 euro dan pelanggan membayar 3.000 euro, maka belum ada laba yang diakui. Ketika pembayaran berikutnya sebesar 2.000 euro diterima, semua biaya dianggap pulih dan laba mulai diakui. Yang ketiga ada deposit method. Pendapatan tidak diakui sama sekali hingga barang atau jasa yang diserahkan dan resiko serta manfaat telah ditransfer ke pembeli. Prosesnya, uang muka atau pembayaran yang diterima dicatat sebagai utang atau deposito atau juga beban, bukan pendapatan. Kedua, pendapatan diakui hanya ketika barang atau jasa telah diserahkan sepenuhnya. Contohnya, jika pelanggan memberikan uang muka sebesar 5.000 euro untuk barang senilai 10.000 euro, maka 5.000 euro tersebut dicatat sebagai liabilitas hingga barang diserahkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ceva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan teori yang ada dalam buku KISO. Sini ada pertanyaan, bagaimana seharusnya pendapatan dapat diukur? Jawabannya, pendapatan harus diukur sebesar fair value yang diperkirakan akan diterima atau dari piutang dagangnya. Yang pertama, trade discount atau volume
Terbatas harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau piutang dengan pendapatan. Yang selanjutnya, jika pembayaran ditunda, penjual harus menetapkan tingkat bunga untuk selisih antara kas atau kas ekuivalen dan jumlah yang ditunda di pembayarannya. Untuk soal selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan itu harus diakui pada saat dia diperoleh dan ketika terjadi perubahan yang relevan pada posisi keuangan suatu perusahaan, bukan pada saat kasnya itu diterima. Jadi kita akuin terlebih dahulu sebelum kasnya diterima. Menurut prinsip pengakuan pendapatan diakui ketika yang pertama barang atau jasanya sudah diserahkan kepada pelanggan, selanjutnya menunjukkan bahwa kewajiban kinerjanya itu sudah terpenuhi dan sudah terlaksanakan. Yang selanjutnya, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, di mana nilai transaksi atau jasa yang diberikan dapat dihitung dengan pasti dan jelas. Untuk nomor 3, bagaimana karakteristik penjualan konsinyasi dan kapan penjualan konsinyasi itu diakui. Untuk penjualan konsinyasi ini memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, barang dikirim oleh konsinyor atau pemilik kepada konsinyi atau penjual, di mana barang-barang ini dikirim oleh konsinyor kepada konsinyi untuk dijual. Kepemilikan barang itu tetap ada di tangan si penjual sampai barang tersebut tuh telah dijual ke pihak akhir atau si pembelinya. Yang selanjutnya, konsinyi bertindak sebagai agen. Konsinyi ini bukan pemilik barang, melainkan dia tuh bertindak sebagai agen yang membantu agar barang itu dapat dijual. Konsinyi ini akan menerima komisi atau biaya atas penjualan tersebut. Ini tuh mirip seperti broker. Dimana kalau broker itu tentang saham, kalau konsinyi ini mengenai penjualan perdagangan. Selanjutnya ada barang yang tidak terjual dikembalikan. Jika barang tersebut tidak terjual, konsinyi ini dapat mengembalikannya kepada konsinyor yang sebagai pemiliknya tanpa kewajiban membayar barang tersebut. Jadi meski barang tersebut tuh tidak laku atau tidak terjual, maka dia akan tidak wajib untuk membayar barang yang telah dititipkan kepada si penjual tersebut atau si konsinyi tersebut. Di mana yang selanjutnya ada risiko dan keuntungan tetap ada pada konsinyor. Risiko kehilangan atau risiko kerusakan barang tetap ditanggung oleh konsinyor hingga barang terjual. Jadi jika barang tersebut belum terjual, maka si bertanggung jawab atas barang tersebut itu masih ada di konsinyor, yang menunjukkan bahwa kontrol atas barang tetap ada di konsinyor, tidak pada konsinyi, karena konsinyi itu hanya membantu untuk barang tersebut dapat dijual. Selain pengakuan pendapatan pada penjualan konsinyasi, dalam penjualan konsinyasi pendapatan diakui pada saat barang benar-benar dijual kepada pihak pembeli atau pihak akhir, bukan ketika barang dikirim ke konsinyi, karena kontrol dan risiko masih dipegang oleh si pemilik hingga barang tersebut terjual. Pemilik akan mengakui pendapatan setelah menerima informasi atas penjualan dari si penjual atas barang yang telah dijualnya. 4. Kapan pendapatan diakui dalam metode pemulihan biaya? Dalam metode pemulihan biaya atau cost recovery method, pendapatan diakui hanya setelah semua biaya yang terkait dengan penjualan barang atau jasa tersebut telah dipulihkan atau dikembalikan sepenuhnya. Yang berarti perusahaan menunda pengakuan laba kotor hingga total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut telah sepenuhnya dikompensasi. Proses pengakuan pendapatan metode pemulihan biaya yaitu yang pertama tahap pemulihan biaya. Pada awalnya ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan,
Pembayaran tersebut dicatat sebagai pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan. Tidak ada laba yang diakui hingga jumlah yang diterima sama dengan biaya barang atau jasa yang disediakan. Yang kedua, tahap pengakuan laba. Setelah biaya sepenuhnya dipulihkan, setiap penerimaan berikutnya diakui sebagai laba. Metode ini digunakan dalam situasi yang memiliki ketidakpastian dalam pengumpulan piutang yang terdapat resiko gagal bayar yang signifikan dari pelanggan. 5. Jelaskan akuntansi untuk transaksi barter. Transaksi barter adalah pertukaran barang atau jasa antara dua pihak tanpa melibatkan uang tunai. Dalam akuntansi, transaksi barter harus dicatat berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau diberikan. Tergantung mana yang lebih dapat diandalkan untuk diukur. Yang pertama, transaksi barter. 1. Pengukuran nilai wajar. Jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima dapat diukur secara andal, transaksi dicatat berdasarkan nilai tersebut. Jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka digunakan nilai wajar barang atau jasa yang diberikan. 2. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika barang atau jasa yang menjadi kewajiban perusahaan telah diserahkan atau diselesaikan dalam transaksi barter. Dalam transaksi barter, pendapatan hanya diakui jika ada bukti kuat dalam transaksi tersebut memiliki nilai wajar, misalnya melalui referensi transaksi serupa di pasar. 3. Barter non komersial. Jika transaksi barter tidak memiliki substansi komersial atau jika tidak ada nilai wajar yang dapat diukur dengan andal, transaksi tidak menghasilkan pengakuan pendapatan. Oke, selanjutnya saya Muhammad Zikral Dira akan menjelaskan soal kasus pendapatan. Dimana untuk soal kasus pendapatan ini terkait pengakuan laba atas kontrak jangka panjang. Untuk soalnya, yakni selama tahun 2010, Nielsen Company memulai pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak senilai $1.600.000, di mana pekerjaan itu selesai pada tahun 2012. Berikut ini adalah informasi yang tersedia, di mana di informasi yang tersedia ini terdapat biaya yang dikeluarkan sampai saat ini sebesar $400.000 di tahun 2010, lalu di tahun 2011-nya sebesar $825.000, lalu di 2012 $1.070.000. Lalu terdapat estimasi biaya untuk menyelesaikan itu sebesar $600.000 di tahun 2010, lalu di 2011 sebesar $275.000, dan di 2012 itu nihil. Dan juga ada penagihan pelanggan sampai saat ini itu sebesar $300.000 di tahun 2010, di tahun 2011 $900.000, di tahun 2012 $1.600.000. Lalu ada penerimaan pembayaran sampai saat ini di tahun 2010 sebesar $270.000, lalu di tahun 2011 sebesar $810.000, dan 2012 sebesar $1.425.000. Lalu diminta pertama menghitung jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Lalu yang kedua, membuat semua jurnal yang diperlukan untuk tahun 2011. Lalu menghitung jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya. Untuk penyelesaiannya kita akan mengerjakan poin yang pertama mengenai menghitung jumlah bruto yang diakui setiap tahun, di mana dengan asumsi perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Untuk cara penghitungannya, di mana bisa kita lihat di tabel berikut ini. Di sini terdapat nilai kontrak, di mana nilai kontrak ini untuk masing-masing tahun dari tahun 2010 dan sampai 2012 itu sebesar $1.600.000. Lalu ada beberapa dikurangi perkiraan biaya. Itu terdapat biaya hingga saat ini di tahun 2010 itu sebesar $400.000. Lalu untuk estimasi biaya hingga penyelesaiannya itu sebesar $600.000. Nah, di sini untuk perkiraan biaya totalnya itu sebesar 1 juta, di mana hitungannya itu penjumlahan dari biaya hingga saat ini ditambah dengan estimasi biaya hingga penyelesaian, maka hasilnya 1 juta. Lalu yang nilai kontrak tersebut yang 1.600.000 dikurangi dengan perkiraan biaya total yang sebesar 1 juta, maka hasilnya 600.000 yang merupakan perkiraan laba bruto.
Lalu untuk persentase penyelesaiannya ini sebesar 40%, di mana 40% ini hitungannya itu dari 1 juta dolar yang dari perkiraan biaya total dibagi dengan biaya hingga saat ini dikalikan 100. Jadi 1 juta dolar dibagi 400.000 dolar, maka hasilnya 40% untuk persentase penyelesaiannya. Oke, selanjutnya di tahun 2011 kan di sini untuk biaya hingga saat ininya diketahui 825.000. Lalu untuk estimasi biayanya itu sebesar 275.000. Lalu ditambahkan hasilnya sebesar 1.100.000. Nah, di situ diselisihkan dengan nilai kontrak, maka hasilnya 500.000. Sedangkan untuk persentase penyelesaiannya sebesar 75%, di mana perhitungannya dari biaya hingga saat ini dibagi dengan perkiraan biaya total dikalikan 100, maka untuk hasilnya 825.000 dibagi dengan 1.100.000, hasilnya 75% untuk persentase penyelesaian di tahun 2011. Lalu untuk di tahun 2012 diketahui biaya hingga saat ininya itu sebesar 1.070.000, dan untuk estimasinya itu nihil. Maka untuk perkiraan biaya totalnya itu sebesar 1.070.000. Lalu selisihkan dengan 1.600.000 dari nilai kontraknya, maka hasilnya 530.000 untuk perkiraan laba brutonya. Sedangkan untuk persentase penyelesaiannya itu sebesar 100%. Oke. Jadi selanjutnya di mana pendapatan biaya dan laba bruto setiap tahunnya dengan metode persentase penyelesaian. Di tabel berikutnya ini lanjutannya pada tahun 2010 sampai saat ini untuk pendapatannya itu sebesar 640.000, di mana hitungannya ini 640.000 ini dari 1.600.000 dolar dikalikan dengan persentase penyelesaiannya sebesar 40%. Lalu terdapat biayanya juga sebesar 400.000. Maka dari situ kita selisihkan 640.000 dengan 400.000, maka laba brutonya sebesar 240.000. Lalu di tahun 2010 itu diakui pada tahun berjalannya itu untuk pendapatannya 640.000, lalu biayanya juga 400.000, dan juga laba brutonya 240.000. Nah, sedangkan di tahun 2011 untuk pendapatannya itu sebesar 1.200.000, sedangkan biayanya itu sebesar 825.000, dimana diselisihkan hasilnya sebesar 375.000 untuk laba brutonya. Lalu diakui pada tahun sebelumnya 640.000 dolar yang tahun 2010, lalu biayanya juga 400.000 dan juga laba brutonya 240.000, dimana ini pengakuan yang di tahun 2010. Lalu bagaimana dengan pengakuan di tahun berjalannya? Untuk di tahun berjalannya itu pendapatannya itu sebesar 560.000, dimana itu selisih dari 1.200.000 dikurangi dengan 640.000. Lalu ada biaya sebesar 425.000, itu merupakan selisih dari 825.000 dikurangi dengan 400.000, dan juga laba brutonya pun sama, merupakan selisih dari 375.000 dikurangkan dengan 240.000. Maka untuk laba bruto yang diakui pada tahun berjalannya sebesar 135.000. Oke, lalu pada tahun 2012 untuk pendapatannya sampai saat ini itu sebesar 1.600.000. Lalu untuk pendapatan yang diakui pada tahun sebelumnya sebesar 1.200.000. Lalu yang diakui pada tahun berjalannya sebesar 400.000. Selisih itu merupakan selisih dari 1.600.000 dikurangi 1.200.000. Lalu untuk biayanya itu
biaya yang sampai saat ini itu sebesar 1.070.000. Lalu yang diakui pada tahun sebelumnya itu sebesar 825.000. Lalu yang diakui pada tahun berjalannya sebesar 245.000. Itu selisih dari 1.070.000 dikurangi dengan 825.000. Dan lalu untuk laba brutonya, laba bruto yang diakui pada yang sampai saat ini itu sebesar 530.000. Itu selisih dari 1.600.000 dikurangi dengan 1.070.000. Lalu untuk laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya itu sebesar 375.000. Itu selisih dari 1.200.000 dikurangi dengan 825.000. Lalu yang diakui pada tahun berjalannya sebesar 155.000, selisih dari 400.000 dikurangi 245.000. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu untuk jurnal yang diperlukan pada tahun 2011-nya. Untuk jurnalnya itu terdapat konstruksi dalam proses di debit sebesar 425.000. Lalu di kreditnya material, kas, utang, dan lain sebagainya sebesar 425.000. Lalu terdapat piutang di debit sebesar 900.000 dan juga penagihan pada konstruksi dalam proses di kredit sebesar 900.000. Lalu di debitnya terdapat kas sebesar 810.000 dan juga di kreditnya piutang usaha sebesar 810.000. Dan untuk di debitnya juga ada biaya konstruksi sebesar 135.000. Lalu untuk konstruksi dalam proses di debit 425.000 dan di kreditnya pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 560.000. Oke, untuk poin selanjutnya itu menghitung jumlah laba bruto yang diakui dengan menggunakan metode pemulihan. Berdasarkan tabel yang ada di sini, untuk perhitungannya menggunakan metode pemulihan itu, jadi pada tahun 2010 pendapatan atau biaya yang dikeluarkan yang diakui sampai saat ini itu sebesar 400.000 dolar. Lalu untuk biayanya sebesar 400.000, maka untuk laba brutonya hasilnya 0. Lalu di sini juga untuk yang diakui pada tahun berjalannya itu juga sama 400.000 untuk pendapatannya. Lalu untuk biayanya 400.000, maka laba brutonya 0. Lalu di tahun 2011 itu pendapatan yang sampai saat ini itu 825.000 dan untuk biayanya 825.000, maka laba brutonya itu 0. Lalu untuk yang diakui pada tahun sebelumnya itu 400.000 untuk pendapatannya dan juga biaya 400.000. Jadi untuk laba brutonya 0. Lalu yang diakui pada tahun berjalan itu 825.000 dan untuk biayanya juga sama 825.000. Maka untuk laba brutonya juga 0. Lalu untuk tahun 2012 untuk pendapatannya itu yang sampai saat ini sebesar 1.600.000. Lalu untuk biayanya 1.070.000. Maka untuk laba brutonya itu sebesar 530.000. Lalu sedangkan di yang diakui pada tahun sebelumnya itu untuk pendapatannya itu sebesar 825.000. Lalu untuk biayanya sebesar 825.000. Maka untuk laba brutonya sendiri itu sebesar 375.000. Lalu di yang diakui pada tahun berjalan itu untuk pendapatannya 775.000. Lalu untuk biayanya itu sebesar 245.000. Maka hasilnya untuk laba brutonya itu 530.000 dolar. Oke, baik, cukup sekian
penjelasan materi dan juga soal serta kasus terkait pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.